Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat sekali anak-anak kelas 11 pemasaran 5. Luar biasa sekali. Meskipun kita sudah agak siang, tapi kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Bersyukur sekali kita bisa berkumpul di kelas ini, akan mengikuti kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling hari ini selama 1 jam ke depan. Nah, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa materi kita pada hari ini adalah mengenal jenis-jenis karir. Nah, kenapa materi ini kita berikan di kelas 11? Karena sampean sebentar lagi akan mengikuti PKL atau praktek kerja lapangan. Yang pastinya di situ kalian harus mengetahui apa-apa saja jenis karir sehingga sama bisa menentukan karir yang tepat untuk diri kalian masing-masing. Oleh karena itu materi pengenalan jenis-jenis karir ini kita berikan di kelas 11 supaya apa? Sampean memiliki persiapan yang baik sebelum sampean mengikuti kegiatan PKL dan naik di kelas 12. Karena di kelas 12 tentu saja banyak rekrutmen yang disiapkan oleh tim BKK kita. Sehingga sampean harus menentukan karir yang tepat sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu untuk memastikan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Mulai dari yang pertama, Adelin Kesa, hadir ya. Adinda Kusnul Fatimah, Hadir. hadir. Agnes Mesha Aurela Hermawati, hadir. Alifatus Zara, Hadir. hadir. Amelia Cahya Effendi, Arifatus Solekah, Hadir. hadir juga. Budian Nur Saifi, Hadir. hadir. Cahaya Anggun, Hadir. oke. Kristia Eka Prasinta, Hadir. hadir. Dian Febriani, Hadir. hadir. Dwiana Vivi Putri Rahayu, Hadir. hadir. Elsa Anindita, Hadir. hadir. Terus Era Fazira, Hadir. hadir. Oke, hadir semua ya, 34 siswa. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pelayanan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian serta nanti ada ilmu-ilmu baru yang bisa kalian dapatkan. Silakan, mana ketua kelasnya? Saya Pak. Oke, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke materi pelayanan bimbingan klasikal hari ini ya, yaitu mengenal jenis-jenis karir. Jadi apa saja yang akan kalian pelajari pada layanan bimbingan klasikal pada hari ini? Yang pertama, mengemukakan masalah-masalah yang menghambat cita-cita karir. Tentu saja kalian memiliki karir ke depannya, lalu kalian pasti nanti akan berhadapan dengan berbagai macam masalah untuk menggapai karir yang optimal dalam diri kalian masing-masing. Nah, kali ini kalian akan diminta untuk mengemukakan apa-apa saja masalah yang kemungkinan akan menghambat cita-cita karir kalian. Lalu yang berikutnya adalah mengemukakan jenis-jenis karir di berbagai bidang. Meskipun kalian berada di jurusan pemasaran, tapi tidak menutup kemungkinan kalian nanti akan bekerja di luar bidang pemasaran. Karena semua bidang karir itu terbuka untuk semua jenis jurusan juga. Nah, kalian akan diminta untuk mengemukakan jenis-jenis karir apa saja yang kemungkinan kalian ketahui dan kemungkinan cocok dengan bakat dan minat kalian. Lalu berikutnya mengaitkan jenis karir dengan kelanjutan studi. Tentu saja dari 34 anak yang sekarang berada di kelas ini, tidak semuanya nanti ingin bekerja. Pasti juga ada yang ingin kuliah, pasti ada juga yang ingin berwirausaha sendiri seperti itu ya, ingin mendirikan usaha sendiri dan lain-lain. Nah, tentu saja nanti kalian akan kita minta untuk mengaitkan jenis karir dengan kelanjutan studi kalian. Pasti kalian sekarang sudah kelas 11,
sedikit banyak pasti memiliki gambaran apa saja nanti kelanjutan karir yang rencana akan kalian ikuti ke depannya. Berikutnya adalah merinci kelanjutan studi bakat potensi yang mendukung cita-cita karir kalian. Nah, pastikan sebelum kalian menentukan karir kalian apa, kalian memiliki pemahaman terkait dengan bakat kalian apa, minat kalian apa, keinginan kalian apa yang akan kalian gunakan untuk menentukan karir dan studi lanjut kalian. Lalu memilih soft skill yang mendukung cita-cita karir, dan yang terakhir adalah merancang cita-cita karir. Di pertama kali ini karena kita minta juga untuk merancang cita-cita karir kalian ke depan seperti apa. Nanti kita akan mencoba membuat gambaran karir kalian. Nah, sebelum kita mulai, dari anak-anak satu kelas ini 34 anak, kira-kira siapa yang ingin melanjutkan ke bekerja setelah lulus dari SMK? Silakan angkat tangan. Berapa? Oh, cukup banyak juga ya, hampir sekitar 80% ingin melanjutkan ke bekerja. Sisanya mau kuliah berarti? Insya Allah mau kuliah ya, oke, bagus sekali. Jadi karir apapun bagus selama itu sesuai dengan bakat, minat, dan keinginan kalian. Nah, berikutnya ini di awal ini sebelum kita masuk ke materi ya, saya ingin melihat terlebih dahulu terkait dengan pemahaman kalian terkait dengan macam-macam karir ini. Yang pertama, dari kalian kira-kira ada nggak yang masih bingung dengan cita-cita karirnya? Kira-kira iya atau tidak? Ya. Oh, ternyata hampir semuanya masih bingung terkait dengan cita-cita karirnya ya. Jadi nanti setelah lulus dari SMK kira-kira mungkin apa yang paling cocok untuk kalian, seperti itu ya. Nah, berikutnya saya takut menjadi pengangguran. Nah, ini iya atau tidak? Ya. Ternyata semua masih sehat ya, masih takut menjadi pengangguran dan menjadi beban keluarga. Bagus sekali. Berikutnya saya belum tahu potensi yang saya miliki. Kira-kira ya atau tidak? Ya. Ada sebagian yang menjawab tidak. Artinya sebagian sudah mengetahui potensi dirinya, mungkin melalui pengalaman-pengalamannya selama ini sudah kalian dapatkan, atau mungkin ada yang sudah mengikuti tes potensi diri, atau mungkin sama juga merasakan ya kira-kira potensi kalian di bidang apa. Itu kan pasti terlihat atau bisa dirasakan juga ya. Nah, berikutnya yang paling penting, mencari kerja itu tidak mudah, iya atau tidak? Iya. Di sini semuanya kompak, mencari kerja itu tidak mudah. Tentu saja dalam mencari kerja ini ada hambatan-hambatan yang nanti akan muncul juga. Dan kalian juga tahu bahwa mencari kerja itu memang tidak mudah karena dibutuhkan juga pengalaman, dibutuhkan juga skill yang bagus sehingga sama bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Lalu masih bingung menentukan studi lanjut yang sesuai dengan cita-cita karir? Iya. Ini agak ragu-ragu ya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah tidak bingung lagi ya, artinya sudah tahu nanti mau ke mana. Jadi mungkin ada yang orang tuanya direktur perusahaan, jadi sudah tahu nanti setelah SMK mau ke mana. Berikutnya, saya tipe pemalas, bukan pekerja keras dan mudah putus asa. Oke. Cukup kompak bahwa keras ini bukan merupakan tipe pemalas. Pekerja keras dan tidak mudah putus asa. Artinya itu merupakan salah satu yang wajib dimiliki untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan karir. Jangan pernah patah semangat, tetap fokus pada tujuan karir kalian sehingga kalian tahu nanti mau kemana dan tahu apa yang potensi yang harus dikembangkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita hari ini akan mengenal macam-macam profesi. Nah, dari kalian mungkin bisa melihat di depan itu ya, ada bermacam-macam profesi. Ada apa saja itu? Ada dokter, terus ada apa lagi? Ada polisi, ada sastrawan, ada tentara, dan macam-macam. Oke, bagus sekali. Tentu saja kalian memiliki gambaran terkait apa-apa saja profesi yang ada di Indonesia. Atau mungkin dari kalian ada yang mencoba untuk nanti bekerja di luar negeri. Itu bagus. Jadi hari ini kita akan mencoba terlebih dahulu mengenal
macam-macam profesi. Nanti coba kita tanya jawab ya. Kira-kira profesi apa saja yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi contoh-contoh karir apa saja di bidang pendidikan? Saya, Pak. Oke, silakan. Kira-kira apa saja? Guru dan dosen. Guru dan dosen. Betul anak-anak? Jadi contoh karir di bidang pendidikan itu salah satunya adalah guru dan dosen. Kita coba lihat betul atau salah ya. Nah ini dia. Contoh karir di bidang pendidikan itu ada bermacam-macam. Ada dosen, guru, teknik, instruktur maupun media suara. Jadi ada banyak bagi kalian terutama yang berminat menjadi guru. Kemarin dari angket yang saya bagikan di awal ada sekitar 3-4 anak yang berminat untuk menjadi guru. Itu bagus sekali, nanti bisa menjadi penerus saya. Gitu ya. Kita lanjut di pertanyaannya selanjutnya. Nah ini contoh karir berikutnya. Contoh karir di bidang kesehatan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh karir di bidang kesehatan? Siapa? Saya, Pak. Oke silakan. Dokter dan bidan. Dokter dan bidan. Betul anak-anak? Betul. Oke kita coba lihat. Nah betul. Jadi ada beberapa contoh karir di bidang kesehatan ya. Ada apoteker juga, ada perawat juga. Jadi meskipun kalian di jurusan pemasaran, tapi juga tetap boleh memiliki cita-cita di bidang kesehatan seperti ini. Kalau kalian ingin menjadi perawat misalkan, Pak saya ingin jadi bidan, boleh silakan. Nah, jadi selama kalian memiliki kemampuan dan memiliki keinginan di bidang itu tidak apa-apa. Yang penting juga tetap paham potensi diri kalian seperti apa. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Kita lanjutkan. Contoh karir di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, silakan. Tentara dan polisi. Tentara dan polisi, betul? Oke, coba kita lihat. Oke, di situ ada tentara, polisi, detektif, ada satpam juga. Nah, itu termasuk di bidang pertahanan. Karena kita, akhir-akhir ini ada banyak demo. Nah, ini untuk tugas seperti ini itu bekerja paling keras. Jadi di bidang pertahanan dan keamanan itu tidak melulu polisi atau tentara seperti yang tadi dijelaskan oleh teman kalian. Tetapi satpam itu sudah termasuk juga kategori di bidang keamanan. Oke kita lanjutkan. Nah ada yang bisa menyebutkan karir di bidang seni budaya? Saya. Oke silakan. Aktor dan penulis. Aktor itu masuk ya? Masuk. Penulis juga di bidang seni? Ya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, ada penari atau koreografer juga, ada pelukis, ada penyanyi, ada aktor atau aktris. Nah itu salah satu karir di bidang seni atau budaya. Kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu ya. Karir di bidang hukum. Saya. Oke, silakan Mbak. Ada hakim dan jaksa. Hakim dan jaksa kayak lagu aja ya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke. Di situ ada pengacara juga atau advokat, ada jaksa, hakim, ada juga notaris yang bagian mengurusi pertanahan ya. Nah itu adalah macam-macam profesi di bidang hukum. Kita lanjutkan. Nah kalau yang bidang transportasi kira-kira apa? Ada yang tahu? Saya. Oke silakan. Sopir dan masinis. Sopir dan masinis betul ya di bidang transportasi? Betul, oke. Ini adalah salah satu contohnya di bidang transportasi. Ada masinis, sopir, nahkoda, ojek maupun pilot seperti itu. Nah, ada lagi selain ini mungkin yang mau menambahkan? Apalagi selain yang sudah saya tuliskan di bidang transportasi? Sudah cukup ya, sudah banyak. Oke, kita lanjutkan. Nah, tapi ini contoh di bidang komunikasi. Ada yang punya contoh? Saya, Pak. Silakan. Wartawan dan reporter. Wartawan dan reporter sesuai dengan gambarnya itu ya. Oke, betul sekali. Contoh karir di bidang komunikasi, wartawan, reporter, pembaca berita, MC ataupun ada penyiar. Nah, ini ada beberapa contoh di bidang komunikasi. Nah, berikutnya contoh di bidang sastra. Saya, Pak. Silakan. Sastrawan. Sastrawan, jelas di bidang sastra, sastrawan. Kalau contohnya adalah ini,
yaitu penulis, penerjemah, editor, lalu reviewer. Jadi itu berkaitan dengan sastra. Dari kalian yang suka hobinya menulis atau dari kalian yang suka membaca, punya hobi di bidang itu, sangat bisa di bidang sastrawan tadi, karena di situ ada banyak sekali pekerjaan yang menanti kalian. Nah, contoh karir di bidang kepemerintahan. Nah, ini seperti yang akhir-akhir ini viral, yaitu DPR. Nah, di situ di bidang pemerintahan itu ada apa? Ada presiden, menteri, DPR, gubernur, bupati, camat, kepala desa, dan lain-lain. Sampai RT pun sebetulnya juga masuk di bidang pemerintahan, mulai dari yang tingkat awal itu masuk. Jadi seperti yang kalian ketahui bersama, ini termasuk dalam contoh jenjang karir juga. Loh Pak, berarti DPR itu juga termasuk pekerjaan? Iya, itu sudah termasuk dalam pekerjaan. Kalau sama ingat betul, Bapak Presiden kita yang ke-7, Bapak Jokowi pernah menunjukkan KTP, di situ ada tulisannya pekerjaan sebagai presiden. Nah, jadi ini termasuk dalam jenjang karir juga. Kita lanjutkan. Nah, karir di bidang revolusi industri ini merupakan yang paling penting ya, karena kita selalu hidup dalam zaman itu selalu berkembang. Otomatis kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Salah satunya adalah revolusi industri ini. Nah, apa yang dibutuhkan pada tiap zaman itu selalu berubah. Jadi kalau sampai tidak menyesuaikan dengan revolusi industri ini, sama dengan ketinggalan zaman, pekerjaan kalian tidak akan bermanfaat. Sebagai contoh, kalau dulu kalian sering menggunakan angkot, sering menggunakan becak seperti itu, tapi di revolusi industri itu terus berkembang. Sampai sekarang sudah ada Gojek, sampai sekarang sudah ada Grab. Itu mempermudahkan kinerja seseorang dan menyesuaikan dengan industri yang semakin lama semakin berkembang. Contohnya apa saja? Ada YouTuber, blogger, content creator, digital marketing, visual designer, serta digital editor. Nah, itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang selalu berinovasi dan pekerjaan-pekerjaan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja atau dunia industri. Kita lanjutkan. Nah, kalian akan kita tampilkan video durasinya mungkin hanya sekitar 3 atau 4 menit. Nah, ini nanti kalian gunakan sebagai bahan bagi kalian untuk berdiskusi. Nah, sebelum kita mulai videonya, kalian akan kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Akan kita bagi menjadi 8 kelompok. Nah, nanti kelompoknya akan kita bagi seperti ini ya. Ini 4 orang dengan di belakangnya kelompok 1 ya. Di belakangnya kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Bisa dipahami? Jadi sampai nanti silahkan melihat video yang akan saya tayangkan. Setelah itu Saman akan kita minta untuk berdiskusi sesuai dengan apa yang kalian lihat di video tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Silahkan kalian bisa melihat video yang akan saya tayangkan. Oke, baiklah anak-anak, kalian sudah melihat tampilan video berdurasi 4 menit yang baru saja sudah saya tayangkan. Nah, berikutnya kalian tadi sudah saya bentuk kelompok juga. Silahkan saya berikan waktu sekitar 4 menit untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menjawab 4 pertanyaan di atas. Silahkan kalian berdiskusi terkait dan membahas pertanyaan berikut ini. Masing-masing cita karirmu apa? Nah, itu silakan kalian berdiskusi dengan kelompok. Untuk yang pertanyaan 1 ini, tiap anggota kelompok nanti dicatat menyebutkan cita-cita karirnya seperti apa. Yang kedua, untuk karir tersebut harus melanjutkan studi ke mana saja. Yang ketiga, bakat dan potensi apa yang mendukung karir tersebut, dan gunakan hasil diskusi untuk mengerjakan lembaga kerja merancang cita-cita karir yang akan saya bagikan. Jadi silakan, bisa dipahami ya? Silakan berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Saya berikan waktu 4 menit.
Untuk lembar kerjanya saya bagikan untuk menjawab soal nomor 4. Sudah selesai semua? Belum. Berikan waktu 1 menit lagi ya. Sudah selesai semua ya. Kalau silakan semua bisa menghadap ke depan. Oke, untuk kegiatan hari ini langsung kita mulai dengan silakan presentasi ke depan untuk kelompok yang saya sebutkan dan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 1 dan 2 silahkan dipresentasikan untuk kelompok 7. Silakan. Silakan seluruh anggota kelompok bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang karir apa yang akan kita lanjutkan di masa depan. Nah, soal pertama tentang masing-masing cita-cita karirmu apa. Nah, saya sendiri Anggun sebagai guru, Dan saya Sylvia sebagai dokter. Saya Ahmad sebagai pengusaha sukses. Saya Jessica sebagai chef. dan untuk soal yang kedua tentang untuk karir tersebut harus melanjutkan studi kemana saja. Dan saya Anggun sebagai guru mengambil jalur pendidikan profesi guru atau PPG. Dan saya sebagai dokter harus melanjutkan ke Fakultas Kesehatan. Dan saya sebagai pengusaha sukses ingin melanjutkan ke jurusan manajemen bisnis. Dan saya sebagai chef melanjutkan ke jurusan tata budaya. Nah, mungkin itu saja hasil diskusi dari kami dan presentasi kami. Jika ada kurang-lebihnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih kelompok 7 sudah sangat berani mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi bermacam-macam ya. Ada yang pengen jadi chef juga, ingin kuliah di jurusan tata boga, ada yang ingin menjadi guru juga, ada bermacam-macam. Nah, tentu saja itu semua merupakan rencana karir kalian. Setiap anak pasti memiliki rencana karir dan cukup bagus karena juga memiliki gambaran terkait harus melanjutkan ke studi mana saja untuk mengejar rencana karir kalian tadi. Nah, pertanyaan nomor 3 dan 4 silakan dijawab oleh kelompok 2. Silakan maju ke depan. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2
Bakat dan potensi apa yang mendukung karir tersebut? Senang belajar biologi dan sains, teliti dan sabar, memiliki empati tinggi serta peduli terhadap orang lain. Yang keempat, serius belajar biologi, kimia, fisika, aktif mengikuti kegiatan akademik maupun organisasi, mengasah kemampuan komunikasi dan kepedulian sosial, mempersiapkan diri untuk formasi. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kelompoknya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Bagus sekali kelompok 2 mencoba mempresentasikan hasil diskusi. Kira-kira tadi ada potensi-potensi apa saja yang mendukung pengembangan karir tersebut. Tadi ada yang bilang ingin mencoba mencari relasi, ingin mencoba lebih disiplin dan lain-lain. Nah, itu cukup bagus juga, merupakan beberapa sikap atau perilaku yang kira-kira harus ada dalam pengembangan karir. Tadi yang lupa mungkin belum disebutkan terkait dengan bakat-bakat yang harus dimiliki apa saja seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, sudah cukup bagus hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Nah, apa saja soft skill yang mendukung tercapainya cita-cita karir? Tentu saja ada banyak soft skill juga yang perlu kalian miliki, seperti yang tadi dibahas oleh kelompok 2 ya, yaitu antara lain disiplin, memiliki tanggung jawab, jujur, percaya diri, rajin, tangguh, kerjasama, kerja keras, sopan, ulet, suka membantu, dan lain-lain. Jadi selain memiliki bakat, kalian juga memiliki minat atau keinginan, lalu memiliki potensi. Nah, ada juga soft skill yang bisa sama kembangkan untuk mendukung cita-cita karir. Dan rata-rata ini adalah soft skill yang diperlukan. Perlu disiplin juga, perlu tanggung jawab, bagaimana bersikap jujur dalam menyikapi berbagai macam persoalan, memiliki percaya diri yang tinggi, dan rajin. Nah, itu salah satu soft skill yang diperlukan. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalian berikutnya akan kita minta untuk merancang cita-cita karir. Nah, nanti akan saya berikan kertas dan kalian silakan merancang cita-cita karir kalian masing-masing. Kalau untuk tugas ini adalah individu ya. Jadi setiap anak akan kita minta untuk membuat rancangan cita-cita karir dengan mengisi lembar kerja yang nanti akan saya berikan. Nah, caranya gimana? Nanti kalian bisa menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Lalu berikutnya akan menuliskan cita-cita karir yang benar-benar sesuai minat, sesuai dengan KKBD saya berikan. Lalu menuliskan kelanjutan studi yang sesuai dengan cita-cita karir kalian, mengidentifikasi bakat dan potensi yang mendukung cita-cita karir, serta terakhir mengidentifikasi soft skill yang akan dikembangkan untuk mendukung cita-cita karir kalian. Nah, sudah bisa dipahami ya? Bisa. Kalian akan saya bagikan lembar kerja. Nah, silakan kalian mengisi sesuai dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi. Silakan. Oke, silakan sampean bekerja ya masing-masing untuk mengisi kira-kira cita-cita karir kalian seperti apa dan membuat rancangan cita-cita karir kalian. Saya berikan waktu 5 menit cukup ya? Oke, silakan mulai bekerja. Oke, sudah selesai semua ya. Kalau begitu silahkan dikumpulkan mulai dari belakang ke depan. Silakan.
terima kasih. Ini nanti akan saya gunakan sebagai dasar atau referensi untuk mengetahui cita-cita karir kalian. Nah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya. Jadi di materi yang selanjutnya kita akan bermain kuis. Nah, di kuis ini saya ingin mengetahui apa saja ilmu yang sudah kalian dapatkan selama proses pembelajaran kita hari ini. Nah, kuisnya seperti apa? Saya di sini memiliki pernyataan. Dalam pernyataan ini kalian akan saya minta untuk menjawab kira-kira profesi apa yang paling cocok dengan pernyataan saya kali ini. Jadi di sini saya memiliki permasalahan, ada pernyataan, tapi saya tidak tahu kira-kira profesi apa yang cocok dengan pernyataan saya kali ini. Nanti silahkan kalian mengangkat tangan siapa yang kira-kira tahu dengan profesi dari pernyataan saya ini. Bisa dipahami ya? Yang pertama, saya berbakat dalam menulis fakta di lapangan. Saya juga senang melihat kejadian yang ada di lingkungan. Saya suka tampil di depan kamera. Kemampuan komunikasi saya sangat bagus. Nah, kira-kira pekerjaan apa yang paling cocok untuk saya? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Oke, silakan. Jawabannya reporter. Reporter atau wartawan. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju? Jadi memang kira-kira jawabannya paling itu reporter ya. Kata kuncinya apa yang meyakinkan kamu? Ada kata kuncinya? Di depan kamera tadi ya, karena di depan kamera otomatis kalian pasti ada kaitannya dengan reporter atau wartawan. Berikutnya, saya harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus. Saya harus menerapkan pola pembelajaran yang efektif. Nah, tugas saya sering berada di depan kelas, tempat kerja saya di perguruan tinggi. Nah, siapakah saya? Kira-kira ada yang tahu? Saya Pak, jawabannya dosen. Jawabannya dosen. Ini bagaimana, yang lain setuju? Setuju. Jawabannya dosen ya, karena ada kata kuncinya yaitu Perguruan tinggi. berada di depan kelas dan tempat kerjanya di perguruan tinggi. Tentu saja itu merupakan salah satu ciri-ciri dari pekerjaan dosen. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, nah ini saya belajar jadi YouTuber. Mulai bikin konten yang saya suka, tapi subscriber dan penonton akun YouTube saya sedikit. Apa yang dapat saya lakukan agar saya menjadi YouTuber sukses? Nah, ini diminta kalian mencari solusinya. Kalau subscribernya sedikit, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa menjadi YouTuber sukses? Silakan angkat tangan. Saya Pak, Oke, silakan. konsisten mengunggah konten, fokus pada bakat yang diminati, serta interaksi dengan para penonton. Oke, cukup bagus. Ada interaksinya ditingkatkan dengan para penonton, kita konsisten mengunggah konten. Nanti ini sama, jangan pantang menyerah. Itu merupakan salah satu ciri orang yang sukses. Jadi sama, jangan pantang menyerah. Kalau YouTube-nya sendiri gimana? Sama, tetap stabil, rutin mengunggah konten, komunikasinya dengan para penonton juga diperbaiki. Mungkin juga bisa meningkatkan relasi kalian. Lalu juga kalian bisa mencari informasi dengan mungkin teman-teman atau siapa yang sudah memiliki subscriber cukup banyak. Bagaimana strategi mereka mungkin bisa diaplikasikan dan diterapkan dalam diri kalian. Nah, itu penting. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Nah, ini saya suka meracik minuman kopi. Dalam meracik kopi saya belajar dari YouTube dan dari orang tua saya. Ternyata keluarga saya senang dengan kopi bikinan saya. Jika saya akan menekuni usaha meracik kopi, apa yang cocok buat saya? Nah, kira-kira siapa yang menjawab? Saya Pak, Oke, silakan. jawabannya adalah barista. Barista ya. Jadi pekerjaan apa yang paling cocok? Barista, setuju? Setuju. Karena kuncinya tadi suka meracik kopi. Dimulai dari keluarga, dari teman-teman yang suka dengan kopi bikinannya. Nah, itu kira-kira bisa ditingkatkan lagi jika kalian menjadi barista. Bisa kalian belajar skill, kemampuan juga dalam meracik kopi. Nah, itu bisa diimplementasikan. Jika kalian juga bisa membuat warung kopi mungkin dari kecil-kecilan, nanti bisa membuka cabang. Nah, itu juga semakin bagus.
Oke, sudah cukup ya terkait dengan kegiatan sampai kuis yang tadi saya berikan. Kira-kira ada pertanyaan atau pernyataan lagi dari kalian? Tidak ada ya? Oke, baiklah kalau begitu saya lanjutkan. Nah, berikutnya anak-anak kalian akan kita minta untuk berefleksi sebelum kegiatan hari ini. Saya akhiri, kalian akan kita minta untuk merefleksikan kegiatan apa saja yang kalian ikuti pada hari ini. Jadi kalian akan saya minta untuk menjawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, upaya apa yang kamu lakukan agar cita-cita karirmu tercapai? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Ada menyusun visi dan misi karir dan meningkatkan keterampilan. Oke, bagus sekali. Salah satunya adalah menyusun visi dan misi karir serta meningkatkan keterampilan yang kalian miliki. Jadi tadi kalian sudah mengetahui bakatnya apa, minatnya apa, kalian harus menyusun visi misinya. Kedepannya karirnya rencananya seperti apa gitu ya. Lalu juga meningkatkan keterampilan yang kalian miliki supaya cita-cita karirnya bisa tercapai. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, cita-cita utama kamu tidak tercapai ya, kan seperti itu. Perlukah memiliki cita-cita kedua? Lalu kalau perlu, kira-kira cita-cita keduamu apa? Lanjut, siapa? Oke, silakan. Perlu cita-cita kedua saya menjadi seorang apoteker. Apoteker, cita-cita pertamanya apa? Seorang dokter bedah forensik. Oke, bagus sekali. Dokter bedah forensik itu merupakan cita-cita pertama. Kalau nanti sampai tidak terwujud, menjadi apoteker. Cukup bagus, artinya kita harus memiliki plan atau rencana yang bagus dalam cita-cita karir kalian. Dan pastikan cita-cita pertama kalian itu lebih tinggi. Karena memulai sesuatu itu harus dari yang paling tinggi. Kalau tidak bisa, mungkin bisa kita turunkan ke bawahnya. Seperti itu ya. Berikutnya, apa alasanmu memilih kelanjutan studi? Apakah berdasarkan kesukaan atau berdasarkan cita-cita? Oke, silakan. Saya memilih melanjutkan studi berdasarkan cita-cita agar bisa mendukung karir saya. Oke, jadi semua setuju ya? Saya setuju. Kelanjutan studi itu harus sesuai dengan cita-cita, bakat, minat, dan keinginan kalian. Bukan hanya berdasarkan kesukaan saja. Jadi berdasarkan bakatnya apa, minatnya apa, cita-cita kalian mau menjadi apa. Nanti yang paling penting, jangan kalian memilih kelanjutan studi berdasarkan ikut-ikutan temannya. Temannya satu kelompok ingin profesi A, sama langsung ingin melanjutkan studi di profesi A tersebut, itu kurang tepat. Jangan berdasarkan keinginan saja atau berdasarkan kesukaan kalian dalam suatu objek, tapi juga harus berdasarkan cita-cita serta bakat dan minat kalian. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan untuk kegiatan yang terakhir hari ini. Setelah kalian berefleksi dalam kegiatan hari ini, kita masuk yang terakhir adalah, nah ini. Kalian nanti akan kita minta untuk membuat konten tentang cita-cita kalian dalam bentuk video, poster, mind mapping, artikel, dan lain-lain. Jadi silakan kalian membuat sesuai dengan keinginan kalian, bakat dan minat kalian. Kalian bisanya menggunakan apa? Kalau kalian suka misalkan membuat video, silakan kalian buat dalam bentuk video. Kalau sampai suka menulis, silakan kalian buat dalam bentuk artikel dan lain-lain. Kalian kita berikan kebebasan dalam mengerjakan tugas ini. Silakan membuat konten tentang cita-cita kalian dalam berbagai bentuk itu, lalu kalian bisa upload di sosial media kalian sebagai pengingat atau inspirasi bagi dirimu dan bagi remaja yang lain. Jadi silakan kalian bisa upload di sosial media, bisa di Facebook, Twitter dan lain-lain. Dan kalian gunakan sebagai referensi juga. Nanti ditandai teman-temannya juga, saya juga ya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa saling melihat dan saling berbagi inspirasi dengan teman-temannya. Seperti itu. Oke, sudah cukup ya? Oke, baiklah anak-anak, untuk kegiatan hari ini kalian juga sudah berefleksi, memiliki gambaran juga terkait dengan tugas yang akan dikerjakan. Dan nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya ya, untuk membahas terkait dengan kelanjutan studi karir kalian. Setuju ya? Setuju. 1 minggu lagi, dan pastikan sebelum 1 minggu lagi kalian sudah mengupload tugas kalian di media sosial sebagai sarana bagi kita semua untuk berbagi inspirasi seperti itu. Baiklah, sebelum seluruh rangkaian kegiatan proses layanan bimbingan klasikal hari ini saya akhiri,
ada pertanyaan atau pernyataan lagi dari kalian? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kelas 11 BD5 proses layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini tentang macam-macam karir sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya dan kolaborasinya serta keaktifan kalian pada pembelajaran pada pemberian layanan kita hari ini. Dan saya akhiri sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.